S32 Kue Spesial. Pelukan hangat menyambut tamu yang ditunggu-tunggu, persahabatan yang singkat, namun membawa dalam kedamaian. Sahila merasa hidupnya berwarna setelah berpisah dengan Nesya, dan bertemu dengan gadis itu. Perubahan dalam hidupnya pun berkat sang sahabat, siapa lagi kalau bukan Cindy. Aku kangen banget sama kamu, kenapa kalian bisa bareng gini, apa kalian janjian? Ucap Sahila sedikit heran. Cindy hanya diam, karena menginginkan Iwan yang menjawab. Bukan janjian, aku yang menjemputnya. Awalnya bukan ke sini tujuan kami, tapi setelah Cindy mendapat telepon darimu, dia langsung mengajakku ke sini. Wah, 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 kayaknya ada yang mau melepas masa jomblo nih, ucap dari belakang, siapa lagi kalau bukan Revan. Sialan, terus saja ngeledek, aku sudah capek berdiri. Apa kalian tidak menyuruh tamu yang terhormat ini masuk? Ucap Iwan dengan kesal. Akhirnya Revan menghampiri Iwan dan merangkulnya. Mereka semua masuk dan menemui Pak Cakra. Kalian lanjutkan ngobrolnya, Om mau keluar, ucap Pak Cakra dan langsung meninggalkan mereka. Sahila dan Cindy saling berbincang dan sesekali tertawarnya. Lihatlah, perempuan kalau sudah ngumpul entah apa yang mereka omongin sampai tertawa begitu, ucap Iwan yang sedang duduk santai bersama Revan. Biarin saja, itu urusan mereka. By the way Doni gimana kabarnya, tanya Revan. Begitulah, semenjak istrinya hamil aku jarang ketemu, dan sekarang aku juga jarang ke restorannya. Papa selalu saja menyuruhku ini itu, apalagi mama yang terus memaksaku menikah. Terkadang aku juga pusing, apa sih yang ada di pikiran para wanita itu? Memang mereka itu susah ditebak, aku saja terkadang juga bingung. Aku kira setiap wanita itu hanya bisa dirayu dengan uang, tapi kenyataannya tidak, malah hal-hal aneh yang diminta. Apa kamu sekarang sedang ngomongin Sahila? Bisik Iwan. Revan mengangguk dengan cepat. Wan, sekarang giliran aku nanya, kelihatannya kamu juga cocok dengan Cindy. Kalian juga kelihatannya dekat, ucap Revan memastikan jawaban dari Iwan. Iwan menghela nafas, sebenarnya itu juga bukan pilihanku, tapi mama, tapi aku nggak mau seperti kamu, aku nggak mau menuruti egoku sendiri, mama sangat menyukainya, sedangkan aku hanya menjalaninya saja, lagian Cindy juga baik, dan sebisa mungkin aku nggak akan mengecewakannya. Iwan. Perbincangan mereka diakhiri karena hari sudah mulai gelap. Iwan dan Cindy pamit untuk pulang. Tapi senyuman itu masih saja menghiasi bibir Sahila. Kap, sebuah kecupan langsung mendarat di pipi Sahila, membuat sang empu memerah, karena posisinya masih berada di ruang keluarga. Meskipun tak ada orang lain, tapi bibi yang membersihkan meja makan pasti melihatnya. Sahila mencubit lengan kekar Revan sampai meringis kesakitan. Lain kali ingat tempat, kalau mau mencium di kamar saja. Mas nggak lihat ada bibi, ucapnya pelan sambil mengarah melihat bibi. Ya sudah kalau gitu kita lanjutkan ke kamar saja tadi yang tertunda gara-gara Iwan dan Cindy. Revan langsung menarik tangan Sahila menuju kamarnya. Mas, kenapa baju ini ada lagi di sini? Bukankah ini sudah aku tinggal? Ucap Sahila bingung melihat lingerie yang semakin banyak, padahal seingatnya baju itu sudah ditinggal saat dirinya mengepak pakaian. Namun Revan hanya tersenyum kecil, karena dirinya lah yang memasukkan saat Sahila tidur, bahkan sang bodyguard pun disuruh untuk membelinya lagi. Masa sih, jangan-jangan kamu lupa, udah kalau suka pakai saja, nggak usah malu, lagian itu kan bagus, dan cocok untuk kamu ucapnya pura-pura bodoh. Sahila diam dan mengernyitkan dahinya. Apa beneran aku yang lupa, perasaan beneran sudah aku tinggal, tapi kenapa ada di sini? Terus piyama rumahanku juga kenapa tinggal ini saja, batinnya sambil melihat baju piyamanya yang tinggal sedikit. Sayang kok lama banget sih ganti bajunya, apa mau aku yang gantikan, ucap Revan menggoda. Sahila menggeleng dan terpaksa memakai baju tidur yang transparan itu lagi. Akhirnya malam panjang pun terjadi lagi dan lagi, keinginan Revan tak dapat ditolak Sahila, karena dirinya yang begitu mencintai Revan. Meskipun Revan belum tahu perasaan apa yang menyelimutinya kini, namun saat di dekat Sahila dirinya begitu merasa tergoda. Revan merasakan perbedaan yang begitu terasa saat berada di dekat Sahila. Titik, 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 titik.
Keesokan harinya seperti biasa Sahila bangun terlebih dahulu dan langsung membersihkan diri, melihat Revan yang masih terlelap. Sahila turun membantu Bibi untuk membuat sarapan. "Non sudah bangun?" tanya Bibi yang sudah berada di dapur. Sahila hanya mengangguk. "Bi, aku mau buat sarapan untuk Mas Revan. Hari ini Mas Revan mulai ke kantor," ucapnya sambil memilih bahan yang akan dimasaknya. "Non memang istri yang tepat untuk Den Revan. Bibi akan selalu mendoakan kalian semoga selalu bahagia." "Amin, terima kasih ya Bi. Semoga doa Bibi terkabul." Selang beberapa waktu makanan sudah tertata rapi, Revan pun sudah rapi dengan baju kantornya. Sahila menyuguhkan senyum manisnya di depan Revan. "Inilah yang kuinginkan dari pernikahan, dan ternyata itu semua aku dapatkan dari dirimu." Batinnya dan membalas senyuman Sahila dengan sebuah kecupan. "Mas sudah siap, sebentar, aku panggil papa dulu," ucapnya sambil berlalu meninggalkan Revan di meja makan. Tak berselang lama, Mike datang untuk menjemput Revan, dan seperti biasa Mike pun ikut bergabung. "Kok perasaan masakannya nggak seperti biasa?" ucap Revan memecahkan keheningan. "Maksud kamu apa Mas? Apa makanannya nggak enak?" Sahila ikut penasaran. Revan menggeleng. "Ini enak, dan aku sangat suka," jawab Revan. Sahila menghela nafas panjang, takut akan kata-kata Revan. "Aku pikir masakanku nggak enak, sampai aku takut banget Mas mau ngomong sesuatu. Jadi semua ini masakan kamu, dan aku baru tahu, kalau kamu bisa masak," Revan memastikan. "Sudah, nggak usah mengejekku, apa Mas pikir aku cuma bisa makan saja?" ucapan Sahila membuat semua tertawa. "Kalian ini bisa saja, sudah papa berangkat dulu," Pak Cakra sambil beranjak. Tak lama setelah kepergian Pak Cakra, Revan dan Mike pun ikut berlalu meninggalkan rumah. Dalam perjalanan, "Mike, kemarin kan ia menelponku, aku nggak tahu apa tujuannya, dan aku tidak mengatakan tentang pernikahanku. Aku harap kamu juga membantuku, jangan sampai Kania tahu kalau Sahila istriku. Aku nggak mau kalau sampai Kania menyakitinya, kamu tahu sendiri kan, Sahila itu terlalu polos untuk menghadapi Kania wanita licik itu," ucap Revan. "Bos tenang saja, aku tidak akan membiarkan Kania menyentuh Nona sedikit pun, apalagi tujuannya kalau bukan karena uang, karena dalam hidup Kania nggak akan ada cinta, yang ada hanya uang, dan bos jangan sampai kena tipu dia lagi, aku nggak mau kejadian dulu terulang lagi," ucap Mike. Revan hanya berdecak mendengar penuturan Mike. "Pagi Pak," semua karyawan menyapa, tak ada satupun yang meninggalkan momen pagi ini. Melihat bosnya yang sudah lama tak terlihat dan tanpa kabar, namun pertanyaan itu hanya ada dalam hati para karyawan, tak ada satupun yang berani mengungkapkannya. Jika biasanya wajahnya selalu tegang, namun kali ini wajahnya memancarkan kebahagiaan dan kepedulian. Bos lihat para karyawan semakin mengagumi bos, semenjak bos menikah dengan Nona wajah bos terlihat lebih muda dan wah, ucap Mike berada di dalam lift. "Terus saja ngoceh Mike, aku pastikan siang ini kamu akan kembali ke negara L," ucapan Revan yang membuat Mike langsung membisu seketika. "Nanti siang aku mau makan di rumah, jadi mulai sekarang jadwalku saat makan siang kamu kosongkan, sepenting apapun itu." "Baik bos, akan aku laksanakan. Mulai deh, setelah ini pasti aku akan lebih repot menghadapinya," batin Mike sambil geleng-geleng di belakang Revan. Sesampai di ruangannya Revan langsung saja bergelut dengan pekerjaan yang sudah menumpuk, karena ditinggalnya selama beberapa hari. Sedangkan di rumah Sahila yang tidak punya kegiatan pun hanya tiduran di kamar, rasa kebosanan mulai muncul, dalam hatinya ingin sekali melakukan sesuatu, namun tak dimengerti oleh dirinya, ingin keluar pun tak bisa karena Revan tak mengizinkannya. Lama-lama bosan juga, kalau hanya berdiam di kamar, ngapain ya enaknya, sambil mengetuk-ngetuk meja. "Apa aku coba bikin kue aja untuk Mas Revan saja, aku yakin pasti Mas Revan suka." Akhirnya Sahila turun dan langsung ke dapur untuk membuat kue bersama sang bibi. "Wah, Non pinter sekali bikin kuenya, pasti Den Revan suka," ucap bibi saat Sahila mulai membuat adonan. "Ini mah belum jadi Bi, nggak tahu deh nanti enak apa enggak,"
lagian aku juga sudah lama nggak bikin, mudah-mudahan saja seperti yang aku harapkan. Setelah beberapa jam, kini Sahila melihat hasil buatannya. Wah, ternyata berhasil Bi, tapi rasanya enak nggak ya? Petik satu. Nggak usah ditanya Non, itu pasti enak, baunya aja sudah menggoda, lagian Non membuatnya kan penuh cinta, ucap Bibi menambahi. Sahila menaruh kuenya di meja makan, dan kini beralih masak untuk makan siang. Ternyata capek juga ya Bi, jadi ibu rumah tangga, tapi bentar deh, aku tanya Mas Revan, dia siang ini pulang nggak, kalau nggak mendingan aku nggak usah masak. Mas, kamu nanti makan siang di rumah atau di kantor? Pesan dari Sahila. Di rumah, tunggu aku, awas, jangan sampai ketiduran saat aku pulang ya, jawaban dari Revan. Semua karyawan saling berbisik, melihat tingkah Revan yang senyum-senyum sendiri, karena saat ini Revan sedang ada di ruangan rapat. Bos, ingat tempat, bisik Mike, yang membuat Revan langsung berdehem membuyarkan suasana. Maaf, ucap Revan sambil menggaruk alisnya yang tidak gatal. Baiklah sekarang kita lanjutkan, ucap Revan kembali dan langsung melanjutkan sampai selesai. Setelah semua karyawan buyar, Revan langsung saja keluar dari kantor dan kali ini tanpa sang sekretaris. Sepanjang perjalanan hanya ada senyuman di wajah kul Revan, karena dalam bayangannya hanya ada wajah Sahila. Untung saja Revan sudah mengingatkan, Sahila sudah berkali-kali menguap, namun ditahannya, karena memang jam segini biasanya sudah tidur siang. Sayang aku pulang, teriak Revan dari balik pintu. Sahila yang mendengarnya langsung berlari menghampiri Revan dan mencium punggung tangannya. Kenapa matamu mulai sayup? Apa kamu sudah ngantuk? Tanya Revan melihat mata cantik Sahila. Sahila mengangguk. Sayang, masa jam segini kamu sudah ngantuk? Perasaan tadi bangunnya nggak pagi-pagi amat. Mas ayo makan, aku sudah lapar, ucap Sahila menarik tangan Revan dengan manja. Revan hanya diam dan ikut kemauan Sahila. Bi, panggil Revan. Bibi langsung saja menghampiri Revan dan Sahila di meja makan. Iya Den, apa Aden perlu sesuatu? Revan menggeleng. Kenapa masak sebanyak ini? Memang ada tamu siapa? Kita kan cuma berdua, bisik Revan. Sudah Aden makan saja, nanti juga tahu sendiri, Bibi balas berbisik, sedangkan Sahila hanya diam melihat tingkah dua orang di depannya. Sayang, ini kue bikinan siapa? Kelihatannya enak. Aku yang buat, dan itu spesial untuk Mas Revan, ucap Sahila dan langsung memotong kuenya. Kebersamaan keduanya memberi makna tersendiri bagi Bibi yang melihatnya. Revan yang sering memandang Sahila saat makan